Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Floki Ino. Kita akan update beberapa informasi. Jadi kalau kita lihat untuk Floki ini hari ini menempati peringkat ke-100 di CoinMarketCap dan diperdagangkan di angka 0,9859 rupiah per satu token, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Floki Ino itu ada di angka 9,4 triliun rupiah. Untuk volume 24 jamnya itu ada di angka 1,07 triliun rupiah, teman-teman, mengalami penurunan sebesar 6,85%. Kemudian untuk supply total dari Floki Ino ini ada di angka 9,65 triliun Floki dan supply yang beredar 9,53 triliun Floki, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk pergerakan dari harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kalau kita melihat di sini untuk Floki Ino di masa lalu ini kurang lebih setahun yang lalu tanggal 5 Juni 2024 itu sempat menembus harga 5,8 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa berarti harga 0,98 rupiah ini Floki sedang diskon 82,87% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harga Floki ini mengalami penurunan pada hari ini, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di TLDR-nya, ini ada beberapa hal yang menyebabkan Floki ini mengalami penurunan, teman-teman. Jadi Floki turun sekitar 1,76% dalam 24 jam terakhir. Itu sejalan dengan tren 30 hari yang juga mengalami penurunan sebesar 24,91%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, salah satu katalisnya itu adalah lemahnya sektor meme coin. Jadi sebagai gambaran umum, meme coin mengalami penurunan signifikan dengan PP turun sekitar 9%. Jadi kalau kita lihat untuk PP turun harganya 9%, kemudian BONG minus 11% dan SHIBA minus 7%. Ini sebagai koin-koin yang atau meme coin yang paling terdampak, teman-teman. Kemudian indeks musim altcoin atau altcoin season di CoinMarketCap itu turun 30% dalam sebulan menjadi 28 banding 100. Ini menandakan pergeseran modal dari aset spekulatif seperti Floki, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Floki ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap sentimen meme coin sehingga penurunan terjadi lebih tajam saat pasar menghindari resiko, teman-teman. Jadi para trader itu kelihatannya beralih ke Bitcoin karena dominasi dari Bitcoin itu naik sekitar 59,24%, sementara volume perdagangan kripto global turun 8,39% dan indeks ketakutan berada di angka 26, teman-teman. Jadi Fear and Greed Index ada di angka terendah. Jadi yang perlu diperhatikan, teman-teman, pergerakan dominasi Bitcoin dan volume perdagangan sektor meme coin. Jadi saat ini 161 miliar US dollar per hari, turun 44% dalam seminggu, teman-teman. Jadi artinya kalau misalkan dominasi Bitcoin turun, kemudian volume perdagangan meme coin itu mengalami kenaikan, maka itu bisa dikatakan bahwa ada peluang untuk Floki untuk mengalami kenaikan, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini debut ETP. Jadi Floki sempat meluncurkan ETP, teman-teman. Jadi debut ETP Floki di Spotlight Stock Market Eropa pada tanggal 24 Oktober itu sempat meningkatkan sentimen dari Floki
Namun volume perdagangan produk ini masih rendah, hanya sekitar 2 juta US dollar per hari teman-teman. Meskipun akses institusional merupakan hal positif dalam jangka panjang, namun pasokan token yang sangat besar 9,5 triliun floki itu mengurangi dampak harga. Jadi hanya 0,02% dari pasokan yang beredar yang terkunci dalam ETP. Ini menurut pengungkapan dari Valor teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita lihat di sini data arus masuk ETP dan apakah produk yang diatur ini mampu menarik minat institusi secara berkelanjutan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada informasi institusi tertarik dengan adanya ETP ini, maka kemungkinan akan menggerakkan harga floki ke atas. Nah, pertanyaannya dengan penurunan harga seperti ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token floki teman-teman? Nah, kita akan lihat secara tren teman-teman. Kalau kita melihat di time frame bulan, ini harga masih di bawah EMA 13 dan EMA 21. Artinya tren dari floki ini masih tren penurunan teman-teman. Di time frame bulan, kemudian kita turun ke time frame mingguan. Di time frame mingguan juga sama, trennya masih tren penurunan. Kemudian di time frame hari ini juga sama teman-teman. Jadi trennya masih tren penurunan karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Jadi secara tren floki ini masih tren penurunan di seluruh time frame. Kemudian kita lihat untuk sinyal teknikal dari TradingView. Ini untuk di market Binance, floki ini diperdagangkan di angka 0,000058 US dollar, 58 US dollar teman-teman. Jadi kalau teknikal secara bulan ini sinyalnya adalah sinyal penjualan teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame mingguan, wah ini malah sinyalnya malah strong sell teman-teman. Jadi kita lihat masih lebih dominan, sangat dominan penjual floki dibandingkan pembeli teman-teman. Kemudian untuk hari, ini hari juga sama teman-teman. Kalau kita lihat untuk moving average di time frame hari, ini 14 indikator. Jadi kita lihat di sini ada 14 indikator yang dipakai di time frame hari. Ini menunjukkan sinyal penjualan, hanya satu yang menunjukkan sinyal netral teman-teman. Ini untuk indikator yang bernama moving average. Jadi sinyalnya adalah sinyal strong sell. Kemudian untuk indikator osilator, ini kita lihat di sini banyak sekali. Jadi 8 indikator osilator. Ini sinyalnya adalah netral. Kemudian untuk kita lihat sinyal dari 2 indikator buy, 1 sell, jadi kesimpulannya netral. Jadi namun kalau kita lihat secara keseluruhan, gabungan antara osilator dan moving average ini di time frame hari menunjukkan sinyal sell atau sinyal penjualan teman-teman. Jadi kita lihat di sini di time frame bulan sinyalnya penjualan, kemudian di time frame minggu ini sangat strong sell, ini menjualan juga. Kemudian untuk di time frame hari juga sell. Jadi menurut saya bagi yang ingin melakukan investasi sebaiknya menahan diri dulu karena ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Namun kalau yang sudah terlanjur membeli di masa lalu, lebih baik kita hold saja karena kalau ke depan ada ketertarikan dari institusi seperti kita lihat di sini bahwa termasuk floki ini termasuk salah satu token yang sudah masuk di bursa saham teman-teman, karena kita lihat di sini ada ETP di market Eropa. Namun kalau teman-teman mau melakukan pembelian atau penjualan floki, saya sarankan teman-teman tetap melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.